warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Muhammad Hanif Huzaifi dan dengan saya sendiri Ridho Pramudika Arwinda akan menjelaskan tentang hukum pertambangan pada periode zaman kolonial, reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama. Saya, Ridho Pramudika Arwinda, akan menjelaskan bagaimana hukum pertambangan pada periode zaman kolonial. Pada zaman kolonial, hukum pertambangan di Indonesia diatur oleh Mins Reglement yang merupakan aturan pertambangan pertama yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Aturan ini memberikan wewenang kepada pemerintahan untuk memberikan konsesi penambangan kepada pihak swasta, terutama warga negara Belanda. Namun, pada penerapan Mins Reglement terdapat batasan untuk daerah yang ada di luar Pulau Jawa. Mins Reglement sendiri merupakan dasar hukum pertambangan di masa kolonial yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian dan hubungan hukum antara negara dengan pihak swasta dalam pengelolaan tambang. Penerapan yang dilakukan untuk di luar Pulau Jawa, Mins Reglement sendiri tidak diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, melainkan terbatas pada daerah di luar Pulau Jawa. Penerapan hukum pertambangan pada masa kolonial, khususnya melalui Mins Reglement, bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya tambang di Indonesia untuk kepentingan pemerintahan kolonial dan pihak swasta Belanda. Kemudian, hukum pertambangan pada periode reformasi. Hukum pertambangan pada periode reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan bertujuan untuk menyesuaikan hukum pertambangan dengan semangat otonomi daerah, desentralisasi, dan kebutuhan industri pertambangan yang berkembang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi kegiatan pertambangan minerba di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari izin usaha pertambangan, pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, hingga pengawasan dan penegakan hukum. Otonomi daerah dan desentralisasi sendiri pada periode reformasi membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pertambangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat perubahan paradigma pada zaman reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan pertambangan dari sistem sentralistik menuju sistem yang lebih desentralistik dan partisipatif. Izin usaha pertambangan pada zaman reformasi mengatur berbagai jenis usaha pertambangan termasuk IUP, IUPK, dan IUPR. Kemudian, Undang-Undang tahun 2009 Nomor 4 juga mengajak peran swasta dalam kegiatan pertambangan, namun tetap menekankan kepentingan peran pemerintahan dalam pengawasan dan pengendalian. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah terjadi beberapa perubahan dan pembaruan dalam hukum pertambangan, termasuk revisi undang-undang dan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Huzaifi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ridho Pramudika. Saya akan menjelaskan tentang hukum dan kebijakan pertambangan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, kebijakan pertambangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah berusaha melepaskan diri dari pengaruh kolonial dan mengambil alih kendali atas kekayaan alam, termasuk sektor pertambangan. Landasan hukum utama yang digunakan pada masa ini adalah Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk mendukung pelaksanaan pasal ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 BRP tahun 1960 tentang pertambangan, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 1997 pada masa berikutnya. Tetapi, gagasan dan arah kebijakannya mulai terbentuk di masa Orde Lama. UU tersebut menekankan bahwa segala bentuk pengelolaan tambang harus berada di bawah kontrol negara dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Di era Presiden Soekarno, pendekatan ekonomi yang dianut oleh ekonomi terpimpin, yang berarti negara mengambil peran dominan dalam mengatur dan mengelola sektor strategis, termasuk pertambangan. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang milik Belanda seperti Freeport yang sebelumnya dikuasai asing menjadi salah satu kebijakan penting. Meski kerjasama dengan pihak asing masih terjadi, pemerintah lebih selektif dan selalu berusaha memastikan bahwa kontrol utama tetap berada di Indonesia. Dalam praktiknya, tantangan utama pada masa ini adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam mengelola tambang secara mandiri. Hal ini menyebabkan beberapa proyek pertambangan berjalan lambat atau tidak efisien. Namun, secara ideologis, kebijakan pertambangan di masa Orde Lama sangat kental dengan semangat anti-imperialisme dan tekad untuk menjadikan kekayaan alam sebagai alat untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Sedangkan pada masa Orde Baru, arah kebijakan pertambangan Indonesia mengalami perubahan besar dibandingkan dengan masa Orde Lama. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap investasi asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UU Nomor 11 Tahun 1997 tentang ketentuan pokok pertambangan menjadi landasan hukum sektor pertambangan di era ini. UU tersebut memberikan peluang besar bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia melalui sistem KK atau kontrak karya. Di masa ini, pemerintah memberikan hak kepada perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam kontrak. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menarik modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri, guna mempercepat pembangunan sektor pertambangan yang masih lemah dan sisi sumber daya manusia dan teknologi. Pemerintah Orde Baru juga menerapkan sentralisasi pengelolaan tambang, di mana pemerintah pusat memegang kontrol penuh atas perizinan dan regulasi. Dengan sedikit peran dari pemerintah daerah, kebijakan ini menghasilkan pertumbuhan pesat dalam sektor pertambangan, khususnya tambang-tambang besar seperti Freeport di Papua serta tambang batu bara dan nikel di berbagai wilayah Indonesia. Namun di sisi lain, model pembangunan yang sentralistis dan pro-investor ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Banyak kasus munculnya konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan distribusi hasil tambang antara pusat dan daerah. Meski begitu, secara umum masa Orde Baru ditandai oleh ekspansi besar-besaran serta pertambangan yang turut menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dengan catatan krisis terhadap keberlanjutan keadilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah pada kata maupun penyebutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.